Hai semua, perkenalkan saya Putri Limbong dari kelas 10 Alam Unggulan akan menjelaskan 3 kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama yang bercorak Islam yang didirikan di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada abad ke-13 Masehi di daerah Aceh. Sultan Malik Al-Saleh berkuasa atau memerintah di Kerajaan Samudra Pasai kurang lebih 29 tahun lamanya. Setelah habis masa pemerintahannya, ia digantikan oleh putranya, yaitu yang bernama Sultan Malik Al-Zahur, dan setelah habis masa pemerintahannya, ia juga digantikan oleh keturunannya selanjutnya. Begitulah awal mulanya, mulai dari keturunan yang pertama hingga keturunan selanjutnya. Untuk bukti sejarahnya sendiri, kita lihat bahwa dari Kerajaan Samudra Pasai masih ditemukan batu kubur atau makam dari Sultan Malik Al-Saleh yang masih dipelihara oleh rakyat Aceh dan masih dapat kita lihat sampai saat ini. Untuk kehidupan sosialnya, rakyat Samudra Pasai menjalin hubungan silaturahmi, kekerabatan, dan persahabatan yang baik dengan rakyat Malaka. Dari hasil kekerabatan yang sangat erat itu, hingga muncullah perkawinan atau pernikahan antara rakyat Samudra Pasai dengan rakyat Malaka. Kemudian, untuk kehidupan ekonominya, Kerajaan Samudra Pasai sudah menggunakan uang kecil yang dapat dibuat dari emas atau dramas. Kemudian, untuk kehidupan budayanya, dari Samudra Pasai kita melihat dari kesamaan batu atau kesamaan cara penulisan ayat-ayat pada Al-Quran. Kemudian, untuk kehidupan agamanya, karena Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama yang bercorak Islam yang didirikan di Indonesia, sehingga mereka merupakan kerajaan yang sangat taat dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, ulama besar dari Persia mengunjungi Kerajaan Samudra Pasai. Untuk masa kejayaannya sendiri, Kerajaan Samudra Pasai ini mencapai puncak kejayaannya yang dapat kita lihat pada bukti dari catatan Ibnu Batutah. Ibnu Batutah mengatakan bahwa ketika dia berkunjung ke Kerajaan Samudra Pasai, ia melihat bahwa di sana daerahnya memiliki tanah yang sangat subur. Oleh karena itu, rakyat Kerajaan Samudra Pasai mengelola tanah yang sangat subur ini sehingga hasilnya ini diperdagangkan dan mereka menjadi pusat perdagangan yang besar pada masa itu. Dan dari situlah hasil perekonomian mereka meningkat dan mereka merupakan kerajaan yang sangat maju pada masa itu. Tetapi sayangnya, pada abad ke-15 Masehi, mereka gagal tempur dari perserangan atau penyerangan dari Portugis yang menyerang mereka. Portugis merasa iri kepada Kerajaan Samudra Pasai karena Portugis tidak dapat memiliki kejayaan seperti Kerajaan Samudra Pasai. Oleh karena itu, mereka melakukan penyerangan kepada Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Samudra Pasai tidak bisa menaklukkan Portugis. Begitulah akhirnya dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam atau yang sering disebut dengan Kesultanan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah pada tahun 1496 sampai tahun 1903 di ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini merupakan salah satu kerajaan yang mengembangkan pola dan sistem militer di daerah itu dan juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lainnya. Kemudian untuk sumber sejarahnya sendiri tampak dari bangunan Masjid Raya Aceh yang masih terkenal hingga saat ini. Kemudian untuk sistem politiknya sama seperti Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam ini pemerintahannya itu dipilih berdasarkan atau secara turun-temurun, yaitu dari keturunan pertama, keturunan kedua hingga keturunan selanjutnya. Kemudian, untuk kehidupan sosialnya, Kerajaan Aceh Darussalam ini terbagi menjadi 2 kaum, yaitu yang pertama kaum bangsawan dan yang kedua kaum ulama. Untuk kaum bangsawan, inilah kaum yang memegang peranan penting atas kekuasaan sipil, sedangkan kaum ulama, inilah kaum yang memegang kekuasaan penting atas kekuasaan agama. Untuk sistem perekonomiannya sendiri, sama seperti Kerajaan Samudra Pasai, ternyata Kerajaan Aceh Darussalam memiliki tanah yang tidak kalah subur dari kerajaan sebelumnya.
Mereka mengelola tanah yang subur ini sehingga mereka dapat menerima hasil yang dapat diperdagangkan di daerah yang lain. Hasil yang paling besar yaitu lada, dan itulah yang menjadi acuan mereka untuk menambah pendapatan atau perekonomian mereka. Dan perekonomian mereka itu maju secara pesat atau sangat cepat, sehingga mereka merupakan salah satu kerajaan yang makmur pada masa itu. Kemudian, untuk kehidupan budayanya sendiri, kerajaan Aceh Darussalam ini tampak dari tersusunnya hukum adat berdasarkan ajaran agama Islam. Hukum ini disebut dengan Mahkota Alam. Kemudian, untuk masa kejayaannya, kerajaan Aceh Darussalam ini mencapai puncak kejayaannya itu di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Mereka berhasil menaklukkan Pahang dan juga menyerang Portugis di Malaka. Tapi sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata di kerajaan Aceh Darussalam ini, pemimpin-pemimpinnya itu tidak ada yang berkompeten. Dan itulah yang menyebabkan pemisahan diri atau pertikaian yang terjadi di internal kerajaan itu, dan menyebabkan orang-orang dari luar, termasuk orang Belanda, dengan mudah tergugah hatinya untuk menyerang kerajaan Aceh Darussalam ini, dan kerajaan Aceh Darussalam ini pun akhirnya runtuh di bawah tangan kanan dari orang Belanda, karena pada saat itu kerajaan Aceh Darussalam tidak mampu melawan perserangan dari orang Belanda, dan kerajaan Aceh dan seluruh wilayah Aceh pun dikuasai oleh orang Belanda pada saat itu. Itulah akhir dari perjalanan kisah kerajaan Aceh Darussalam. Yang terakhir adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1403 sampai 1481 Masehi di daerah Jawa Tengah. Kerajaan ini memiliki sumber sejarah atau peninggalan berupa Masjid Agung Demak, Sokoguru, dan Piring Campa. Untuk sistem politik atau pemerintahannya sendiri, Kerajaan Demak ini dipimpin pertama kali oleh Raden Patah dan kemudian dilanjutkan oleh Raja Trenggono. Dan pada masa Raja Trenggono ini, ia berhasil membawa Kerajaan Demak kepada masa puncak kejayaannya. Kemudian, untuk kehidupan sosialnya, Kerajaan Demak memiliki hubungan yang baik dan kekerabatan yang sangat erat terhadap para ulama dan para wali, juga kepada raja dan bangsawan dari luar, dan itulah yang membuat mereka bersama-sama membangun suatu pesantren. Kemudian, untuk kehidupan ekonominya, Kerajaan Demak merupakan salah satu wilayah perdagangan terbesar pada masa itu. Mereka menjual hasil dari rempah-rempah yang mereka olah, dan itu dijualkan ke daerah yang lain, dan dari hasil perdagangan itu mereka menerima keuntungan yang cukup besar, dan itulah yang menambah pendapatan perekonomian mereka. Untuk kehidupan budayanya sendiri, mereka itu melakukan upacara adat atau perayaan sekaten. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pada masa Raja Trenggono, disitulah masa puncak kejayaan Kerajaan Demak ini, karena pada masa itulah perekonomian mereka itu sangat-sangat stabil, dan pada saat itu juga mereka bisa memperluas wilayahnya. Namun sayangnya, lama-kelamaan satu persatu dari tokoh-tokoh penting di Kerajaan Demak itu pun gugur, dan itu membuat pertahanan dari Kerajaan Demak itu hancur. Dan itulah akhir yang membuat Kerajaan Demak itu runtuh dan dikuasai oleh kerajaan yang lainnya. Sekianlah hasil penjelasan yang dapat saya berikan mengenai 3 kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.